izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Pramdani, NIM 1807115 dari PGSD Penjas 5C. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit dari tujuan pendidikan jasmani. Nah, yang pertama adalah mengembangkan kebugaran. Dalam mengembangkan kebugaran ini terdapat beberapa latihan. Nah, yang pertama adalah kecepatan dengan daya tahan. Daya tahan yaitu kemampuan yang melakukan aktivitas fisik yang lama tanpa mengalami kelelahan. Bisa dari lari jarak jauh, menengah. Yang pertama adalah lari jarak menengah dari 1 km. Nah, dari lari jarak menengah ini terbagi menjadi 2 nomor, yaitu lari nomor 800 meter dan 1500 meter. Nah, yang kedua adalah pengaruh latihan daya tahan. Nah, di sini pengaruhnya dapat mempengaruhi kinerja organ-organ tubuh seperti pada paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Dengan daya tahan yang baik, organ-organ tubuh pun akan berfungsi dengan baik dan melakukan daya kerjanya yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah latihan kekuatan dan kelentukan. Nah, kekuatan adalah satu unsur yang terpenting atau yang utama pada olahraga. Kenapa? Karena kalau tidak ada adanya kekuatan, maka kemampuan teknik, taktik, dan strategi pun akan berjalan dengan tidak lancar. Latihan kekuatan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama latihan kekuatan bagian atas, di bagian lengan atas dengan cara bisa push up ataupun pull up. Yang kedua adalah kekuatan otot tungkai kaki. Nah, biasanya hampir semua olahraga menggunakan otot tungkai atau kaki untuk karena pada saat berolahraga kita memerlukan kelincahan pada otot-otot kaki. Dan yang ketiga adalah otot perut dan otot punggung. Nah, biasanya jenis latihannya yaitu dengan sit up dan back up. Kemudian yang selanjutnya latihan kekuatan dengan angkat beban. Nah, biasanya latihan angkat beban ini berkisar di antara 20 tahun ke atas karena otot dan tulangnya sudah mulai kuat, tidak seperti di bawah umur 20 tahun. Karena kalau misalkan dipaksakan terus-menerus akan mengalami tulangnya bengkok ataupun mudah kropos. Nah, yang kedua adalah latihan kelenturan persendian. Nah, latihan kelenturan dalam sendi leher misalnya dengan latihannya memutarkan kepala ke kiri dan ke kanan sebanyak 8 kali hitungan. Kemudian yang kedua latihan kelentukan sendi bahu. Nah, biasanya ini memutarkan kedua lengan bahu kita ke depan dan ke belakang sebanyak 8 kali atau hitungan. Nah, yang selanjutnya adalah latihan kelentukan otot pinggang. Nah, di sini caranya meliuk-liukkan pinggang ke kanan dan ke kiri berputar-putar sama 8 kali hitungan. Keterampilan ini kita bisa memulai dengan melatih mengembangkan sebuah ide. Nah, dalam mengembangkan sebuah ide biasanya mencakup dalam beberapa hal. Bisa dalam beberapa hal dan bisa berkaitan juga dengan tantangan yang banyak. Nah, dalam mengembangkan ide harus membutuhkan sebuah riset dan perhitungan serta penyelesaian dari sebuah permasalahan. Selanjutnya adalah memanfaatkan alat yang memberikan kemudahan.
Contohnya kita sedang menganalisis tentang pengeluaran tenaga yang cukup besar pada olahraga yang cukup berat, maka bisa dengan menggunakan alat yang ada di sekitar kita untuk mempermudah melakukan sebuah riset. Kemudian terus belajar dari berbagai sumber yang tersedia. Nah, di zaman modern ini kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kita bisa belajar dari membuka YouTube, Google, ataupun yang lainnya, dan bisa juga bersharing bersama teman-teman atau komunitas lain yang bersangkut paut dengan ikutnya berpartisipasi dengan komunitas. Nah, dalam sebuah komunitas ini kita dapat secara langsung sharing ataupun bertukar pengalaman dalam mengembangkan keterampilan dari olahraga. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan sebuah emosi. Nah, dalam mengembangkan sebuah emosi ini dapat juga mengembangkan sebuah kecerdasan, yaitu faktor kematangan dan faktor psikologinya dalam pendidikan. Karena kedua faktor tersebut terjalin erat satu sama yang lain dan akan mempengaruhi juga perkembangan intelektual pada anak. Hal ini juga menghasilkan daya pemikiran si anak menjadi kritis, mengingatnya yang lebih tajam, dan menghafalnya pun lebih mudah dalam mengembangkan emosi. Nomor 4 yaitu mengembangkan mental dan intelektual. Mentalisasi merupakan kondisi stabilitas jiwa yang melekat dalam diri dan menjadi besar bagi pembuatan manusia. Dalam mental juga bisa menjadi sebagai usaha sadar yang dilakukan untuk memelihara untuk melatih, membimbing, dan mengarahkan sebuah mental yang lebih baik supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya adalah pengembangan intelektual pada manusia, merupakan suatu proses psikologi yang di dalamnya tersusun dalam atau menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental dalam memecahkan sebuah permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir adalah nomor 5, pengembangan moral dan afektif. Nah, pada perkembangan moral ini mencakup sebuah perkembangan pemikiran, perasaan, dan perilaku menurut sebuah aturan atau perasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang jika melakukan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah perkembangan afektif. Itu mencakup sebuah emosi atau sebuah perasaan yang dimiliki peserta didik. Nah, di sini juga pemahaman si guru harus luas tentang perkembangan afektif para siswa atau anak didik tersebut. Kenapa? Karena anak didik atau siswa ini hal yang sangat penting untuk keberhasilan belajarnya, dan sikap afektifnya juga dapat terlihat dalam pembelajaran ketika siswanya berkelompok. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.